Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas tentang film Squid Game part yang terakhir. Di sini kita akan tahu nih siapa pemenang dari permainan itu dan siapakah dalang di balik semua permainan itu. Penasaran kan? Langsung aja yuk kita masuk ke alur cerita filmnya. Oke guys, di part terakhir ini diawali dengan beberapa peserta yang berhasil selamat di permainan kelereng sebelumnya. Saat mereka balik ke kamarnya, mereka kaget ngelihat Miryong yang diloloskan ke permainan selanjutnya. Karena di permainan sebelumnya, ia nggak mendapat pasangan. Di sisi lain, frontman pun semakin curiga karena ia ngelihat posisi telepon di ruangannya berbeda dengan biasanya. Akhirnya ia langsung mengerahkan seluruh panitia untuk mencari penyusupnya. Gak lama kemudian para investor yang menjadi tamu VIP pun datang untuk menyaksikan permainan itu. Mereka semua datang dan menggunakan topeng dan disambut sama frontman guys. Saat frontman bicara dengan ketua penyelenggara, ia menyuruh untuk melayani tamu VIP karena ia masih ada urusan lain. Di sisi lain, John-Woo yang udah ketahuan keberadaannya langsung mengambil pakaian salah satu pelayan dengan cara menghajarnya. Pada keesokan harinya, para peserta dibangunkan untuk memainkan permainan selanjutnya. Para investor atau tamu VIP itu pun juga udah bersiap-siap untuk menyaksikan secara langsung dan bertaruh dengan uang yang banyak banget guys. Sebelum masuk ke dalam permainan itu, para peserta disuruh untuk memilih rompi yang bertuliskan angka berurutan dari 1 sampai 16. Mereka bingung banget milih nomornya karena dari nomor urutan itu sangat menentukan keselamatan mereka di permainan selanjutnya. Mereka yang panik pun langsung berebutan ngambil nomor tengah karena dianggap itu adalah nomor yang paling aman. Sang-woo dan Se-byok pun memilih untuk mengambil nomor bagian akhir guys. Dan saat Gi-hun mau memilih nomornya, di situ tinggal tersisa nomor 1 dan nomor 16. Tapi saat Gi-hun mau ngambil nomor 1, ada seseorang yang memohon untuk memberikan nomor 1 itu padanya. Ia mengatakan kalau ia takut banget menjadi urutan yang terakhir dan mau menjadi urutan pertama aja. Akhirnya Gi-hun pun mengalah dan membiarkannya mengambil urutan yang pertama. Gak lama akhirnya mereka pun masuk ke dalam permainan itu dan diperlihatkan adanya jembatan yang terbuat dari kaca. Jadi tantangannya mereka semua harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan nomor yang udah mereka pilih. Tapi di setiap langkahnya ada dua jenis kaca yang berbeda. Ada kaca tebal yang bisa diinjak dan ada kaca yang akan pecah jika diinjak manusia. Jadi jika mereka salah memilih kaca, mereka akan jatuh dan gak akan selamat. Mereka yang memilih nomor awalan mendapat tugas yang sangat berat guys, karena mereka yang menentukan mana kaca yang aman atau enggak. Tapi mereka yang mendapat nomor akhir juga sangat berat, karena mereka harus melewati jembatan sebelum waktunya habis. Mereka yang di belakang gak akan bisa maju jika peserta yang di awal gak mau melangkah ke kaca selanjutnya. Hingga akhirnya mereka yang ada di depan satu persatu terjatuh dan gak selamat karena salah memilih kaca. Karena keadaan waktu yang terus berjalan, mereka yang berada di belakang pun semakin brutal dan mendorong peserta yang ada di depan karena nggak mau melangkah. Sampai akhirnya nih, Doksu menjadi peserta paling depan yang harus menentukan mana yang kaca dan yang mana yang enggak. Tapi ia nggak mau melangkah karena takut terjatuh dan memilih untuk diam supaya nggak ada peserta yang lolos sama sepertinya. Orang-orang yang ada di belakangnya pun takut dan gak berani untuk mendorongnya. Tapi tiba-tiba Miryong yang dendam sama Doksu pun maju memeluk Doksu dan memilih untuk mengorbankan dirinya terjatuh bersama Doksu. Sampai akhirnya peserta tersisa 4 orang guys. Untungnya peserta yang ada paling depan ternyata pernah bekerja di pabrik kaca. Karena itulah ia bisa tahu mana kaca yang aman atau enggak dengan cara melihatnya dari cahayanya. Karena kemampuannya itu ia bisa melewati beberapa kaca dan tersisa satu kaca lagi yang harus dia lewatin. Tapi nih di sisi lain para tamu VIP dan frontman ngelihat kemampuan orang itu. Karena hal itu frontman mematikan lampu supaya peserta itu nggak bisa membedakan kacanya lagi dari cahaya guys. Setelah lampu dimatiin mereka pun panik karena orang itu udah nggak bisa ngelihat lagi mana kaca yang aman. Tapi ia mengatakan ia masih bisa membedakannya dengan cara harus melempar barang ke kaca itu dan mendengar suaranya. Akhirnya Gi-hun memberikan satu kelereng yang ia simpan dari kakek Ilnam. Dan ternyata satu kelereng itu kurang karena orang itu juga harus mendengar suara kaca dari yang satunya lagi. Karena dianggap terlalu membuang waktu banyak, akhirnya Sang-woo yang ada di belakangnya langsung mendorongnya hingga terjatuh. Sampai akhirnya di detik-detik terakhir mereka pun berhasil melewati jembatan kaca itu.
Setelah waktunya habis, kaca-kaca itu pun langsung dihancurkan sampai pecahan kaca itu membuat luka Sang-woo, Se-byok, dan Gi-hun. Tapi di sisi lain, para tamu VIP pun terlihat sangat puas dengan permainan kali ini. Sementara saat itu Jeonwoo lagi melayani salah satu tamu VIP guys. Salah satu tamu VIP itu pun tertarik sama Jeonwoo dan menyuruhnya untuk melepaskan topeng sambil duduk di sampingnya. Tapi karena nggak mau ketahuan frontman, Jeonwoo menolaknya dan meminta tamu VIP itu untuk pergi ke tempat sepi. Jeonwoo yang rasa jijik pun langsung marah dan menodongkan senjatanya ke orang itu. Jeonwoo juga meminta tamu itu membuat pengakuan dan memberikan informasi. Gak lupa ia juga merekamnya dengan handphone sebagai barang bukti. Setelah merekam, ia langsung membuat tamu itu pingsan dan langsung kabur. Frontman yang mendengar kabar itu pun semakin marah dan langsung menyuruh beberapa panitia untuk mengejarnya. Jeonwoo yang kabur menggunakan alat selam itu pun sampai di sebuah pulau kecil guys. Tapi sialnya saat ia mau mengirim bukti dan menghubungi kepala kepolisian untuk minta bantuan, sinyal handphonenya malah hilang. Alhasil ia pun harus menaiki bukit di pulau itu supaya mendapatkan sinyal. Dan yang sedihnya, Jeonwoo ketahuan dan dikejar sama frontman dan anak buahnya. Ngelihat ada bekas baju selam di pulau itu, para panitia pun langsung naik dan mencari Jeonwoo di pulau kecil. Gak lama saat Jeonwoo hampir mengirim bukti di HP-nya, ia terpojok dan dikepung sama frontman dan anak buahnya. Ternyata nih, saat frontman itu membuka topengnya, ia adalah kakaknya Jeonwoo yang selama ini Jeonwoo cari. Tapi saat Jeonwoo bertanya apa alasan kakaknya melakukan ini semua, kakaknya cuma diam dan malah menembaknya. Jeonwoo yang tertembak pun langsung terjatuh ke laut guys. Di sisi lain nih, 3 orang peserta yaitu Se-byok, Gi-hun, dan Sang-woo berhasil lolos dan balik ke kamarnya. Tapi gak lama kemudian mereka disuruh mengganti pakaian untuk makan malam karena mendapat apresiasi dari penyelenggara. Tapi ternyata nih, saat Se-byok lagi mengganti baju, perutnya luka karena ada pecahan kaca besar yang menancap. Ia pun menahannya dengan cara merobek bajunya dan mengikat di perutnya. Gak lama kemudian Gi-hun, Sang-woo, dan Se-byok pun akhirnya makan malam di meja mewah guys. Gi-hun dan Sang-woo pun melahap makanan yang udah disediakan sampai habis. Sementara Se-byok yang masih kesakitan itu pun gak bisa memakan makanan itu. Tapi yang bikin anehnya, saat makan malam selesai, mereka diberikan masing-masing satu pisau kecil tanpa alasan apapun. Sampai mereka udah di kamar, Gi-hun berniat untuk membunuhnya dan mau lolos bersama Se-byok. Dan bener aja, Gi-hun pun pergi nyamperin Se-byok dan mengajaknya kerjasama. Tapi yang sedihnya nih, Se-byok yang ngerasa udah gak kuat itu ingin menitipkan adiknya yang sekarang ada di panti asuhan jika Gi-hun menang dan lolos dari permainan ini. Dan gak lama Gi-hun sadar kalau Se-byok terlihat menahan sakit karena ada luka parah di bagian perutnya. Gi-hun yang panik pun langsung berlari dan berteriak minta tolong ke panitia. Gak lama kemudian panitia akhirnya datang dan malah membawa peti guys. Ternyata saat Gi-hun meminta bantuan tadi, Sang-woo membunuh Se-byok dengan pisau yang ia bawa. Saat melihat kejadian itu pun, Gi-hun semakin marah dan mau membunuh Sang-woo. Tapi di tengah perkelahian itu, panitia malah memisahkan mereka berdua guys. Sang-woo mengatakan kalau ia melakukan karena mau menyudahi rasa sakit yang dialami Se-byok selama ini. Karena Se-byok yang udah tereliminasi, terlihat total uang yang semakin bertambah dan tersisa 2 orang peserta. Keesokan harinya, Sang-woo dan Gi-hun pun langsung dibawa ke tempat permainan terakhir. Permainan terakhir adalah Squid Game atau permainan cumi-cumi. Permainan itu adalah salah satu permainan yang biasa mereka mainkan. Aturan dari permainan itu, Gi-hun sebagai penyerang harus menginjak beberapa titik dan melewati Sang-woo yang bertugas sebagai penjaga. Saat itu juga para tamu VIP dibawa untuk menonton secara langsung dan bertaruh dengan uang yang mereka punya. Keadaan pun semakin mencekam saat hujan mulai turun membasahi tempat permainan. Awalnya Gi-hun bisa melukai Sang-woo dan membuat pisaunya terpental. Tapi Sang-woo yang kuat banget pun berhasil melukai Gi-hun dengan pisau milik Gi-hun sendiri. Tapi Gi-hun terus bertahan dan terus balik melawan Sang-woo. Sampai akhirnya Gi-hun berhasil membuat Sang-woo gak bisa bergerak sama sekali guys. Dengan pisaunya yang tadi, Gi-hun mau membunuhnya dengan pisau. Tapi yang bikin kagetnya, Gi-hun gak tega dan malah menancapkan pisau itu ke pasir. Karena tahu Sang-woo yang udah gak berdaya, Gi-hun mulai berjalan untuk menyelesaikan permainan itu. Tapi ia sadar kalau ia menang di permainan itu, Sang-woo gak akan selamat karena akan dieliminasi. Dan yang bikin kagetnya, Gi-hun malah balik lagi dan berniat menyelamatkan Sang-woo dengan cara mengajaknya untuk menyerah di permainan itu. Tapi lagi-lagi nih yang bikin kaget, Sang-woo malah menolaknya dan menusukkan pisau ke dirinya supaya Gi-hun bisa menang. Sebelum Sang-woo tewas, ia menitipkan ibunya kepada Gi-hun. Sampai akhirnya Gi-hun pun dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah uangnya.
Dan setelah beberapa hari permainan selesai, terlihat Gi-hun yang diikat dan ditutup matanya lagi duduk bersama frontman, yaitu kakaknya Jeonwoo. Gak lama saat Gi-hun mulai marah dengan frontman, ia pun dibius dengan asap yang keluar seperti sebelumnya. Akhirnya Gi-hun dipulangkan dan dikeluarkan dari mobil. Dan saat Gi-hun sadar, ternyata di mulutnya ada kartu ATM dengan jumlah saldo sesuai dengan hadiah yang ia dapatkan dari permainan itu. Tapi nih, ngelihat uang sebanyak itu bukannya senang, ia malah sedih karena uangnya berasal dari ratusan orang yang gak selamat dalam permainan, termasuk sahabatnya sendiri. Sampai saat ia ketemu ibunya Sang-woo, ia gak berani menatap wajah ibunya karena ibunya menanyakan kabarnya Sang-woo. Dan yang lebih sialnya, saat ia pulang ke rumah, ia ngeliat kalau ibunya telah tewas di dalam rumah. Setelah setahun kemudian, Gi-hun pun semakin berantakan sampai membuat orang di sekelilingnya gak nyaman. Gi-hun juga dipanggil sama bank yang menyimpan uangnya itu, guys. Pihak bank itu bingung karena dari uang itu jadi milik Gi-hun, ia gak menggunakan uang itu sama sekali. Yang anehnya saat Gi-hun mau pergi, ia malah meminjamkan sedikit uang kepada orang bank itu. Pada malam harinya saat Gi-hun lagi menyendiri, ada seseorang yang menawarkan bunga kepadanya. Dan ternyata di bunga itu ada kartu sama kayak ajakan permainan Squid Game dan berisi alamat yang harus ia datangi. Karena penasaran, ia mendatangi tempat itu yang berada di atas gedung. Dan yang mengagetkannya, ia bertemu sama kakek tua yang lagi sakit dan ternyata itu adalah kakek Ilnam. Gi-hun bingung banget karena seharusnya kakek Ilnam kan udah tewas dalam permainan kelereng waktu itu. Dan ternyata kakek Ilnam adalah ketua penyelenggara permainan itu atau orang yang membuat semua permainan Squid Game. Ia menjelaskan kepada Gi-hun kalau saat ini ia nggak bahagia sama sekali dengan banyaknya uang yang ia punya sekarang. Karena penyakitnya yang udah diprediksi hidupnya nggak akan lama lagi. Ia mau membuat dirinya bahagia. Ia teringat dengan masa kecilnya yang sangat bahagia karena bisa bermain bersama teman-temannya. Oleh karena itu, ia dan orang kaya lainnya membuat permainan Squid Game supaya ia juga bisa merasakan kesenangan itu. Mendengar pernyataan kakek Ilnam, Gi-hun pun marah banget, guys. Karena menganggap kakek Ilnam adalah orang jahat yang mengorbankan banyak nyawa demi kesenangannya. Tapi kakek Ilnam membantah dan mengatakan kalau selama itu ia nggak pernah memaksa orang-orang untuk ikut dalam permainan. Ia hanya mau memberikan kesempatan kepada mereka yang mengalami kesusahan untuk mendapatkan kebahagiaannya dengan cara berjuang di sebuah permainan. Setiap orang berhak untuk memilih cara mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Ia juga berterima kasih ke Gi-hun karena selama permainan Gi-hun mau berteman dan membuat kakeknya bahagia. Gak lama kemudian kakek Ilnam pun akhirnya tewas, guys. Keesokan harinya, Gi-hun pun sadar dan mulai menjalankan hidup normal. Ia merubah penampilannya dan menjemput adiknya Se-byok di panti asuhan. Ia menitipkan adiknya Se-byok ke ibunya Sang-woo untuk dirawat dengan baik. Tapi ternyata saat Gi-hun pergi dan ibunya Sang-woo membuka koper itu berisi uang yang sangat banyak, guys. Ternyata Gi-hun melakukan hal itu karena untuk melunasi janjinya kepada Se-byok dan juga Sang-woo. Keesokan harinya, Gi-hun mau pergi nih untuk menyusul anaknya yang sekarang ada di Amerika. Tapi tiba-tiba ia ngelihat orang yang waktu itu mengajaknya bermain lagi melakukan hal yang sama ke orang lain. Tapi saat ia datang ke tempat itu, orang misterius tadi udah pergi. Akhirnya Gi-hun merebut kartu yang diberikan orang misterius itu ke calon korbannya. Saat Gi-hun mau masuk ke dalam pesawat, tiba-tiba berhenti dan menelpon orang dari kartu yang ia rebut. Ia mengatakan kalau ia akan membalas dan membongkar semua kekejaman mereka di permainan itu. Akhirnya Gi-hun pun muter balik dan gak jadi pergi ke Amerika, guys. Dan film Squid Game Season 1 pun akhirnya selesai. Gimana? Menegangkan banget kan, guys? Penasaran kan sama cerita selanjutnya? Kira-kira Gi-hun berhasil membongkar semuanya nggak ya? Kita tunggu aja deh di Squid Game di season kedua. Kalau kalian setuju untuk lanjutin ceritanya, langsung aja dong tulis di kolom komentar. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya.